Rekan pembelajar, selamat datang di Pranata Masyarakat Belanda. Saya Fajar Muhammad Nugraha akan memandu rekan pembelajar. Pada sesi ini, saya akan membahas sistem politik, pemerintahan, dan hubungan internasional. Sistem politik, Koninkrijk der Nederlanden atau Kerajaan Belanda, menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Belanda menjadi kerajaan monarki sejak 16 Maret 1815 yang diatur oleh Huis van Oranje-Nassau atau dinasti Oranje-Nassau. Monarki ini didirikan pada tahun 1813. Kepala negara kerajaan Belanda saat ini adalah Raja Willem-Alexander. Ia mulai berkuasa sejak bulan April 2013, menggantikan ibunya Ratu Beatrix yang berkuasa sejak tahun 1980. Raja bersama para menteri membentuk pemerintahan. Kepala pemerintahan Belanda adalah Perdana Menteri. Saat ini, Perdana Menteri Belanda dijabat oleh Mark Rutte dari VVD, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ia menjabat sejak tahun 2010. Kerajaan Belanda terdiri dari 4 negara, Belanda, Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, yang terletak di Kepulauan Karibia. Pemerintahan didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Rakyat dapat memilih siapa saja yang mewakili mereka di parlemen melalui pemilihan umum, yang berlangsung setiap 4 tahun sekali. Parlemen. Parlemen Belanda terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Senat atau de Eerste Kamer, memiliki 75 anggota dipilih secara tidak langsung, yang hanya memiliki hak veto dalam proses legislatif. Yang kedua adalah DPR atau de Tweede Kamer, memiliki 150 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. De Eerste Kamer atau Senat. Senat adalah bagian dari Majelis Nasional, tetapi tidak dipilih langsung oleh penduduk Belanda. Mereka dipilih oleh anggota Dewan Provinsi. Para anggota Dewan Provinsi dipilih oleh penduduk Belanda. Tugas utama dari Senat adalah membantu membuat undang-undang. Selain itu, mengontrol tugas pemerintah. De Tweede Kamer atau DPR. Tugas utama De Tweede Kamer adalah yang terkait dengan hukum dan memastikan pemerintah bekerja dengan baik. De Tweede Kamer memainkan peran penting dalam membuat kebijakan. Anggota De Tweede Kamer dipilih langsung oleh penduduk Belanda. Dengan memberikan suara dalam pemilu nasional, para pemilih atau penduduk Belanda memutuskan 150 anggota parlemen yang mewakili mereka dalam periode kabinet berikutnya. Anggota parlemen yang dipilih merupakan perwakilan partai politik. Saat ini, partai politik utama di Belanda adalah Volkspartij voor Vrijheid en Democratie atau disingkat VVD, Christen-Democraten Appel disingkat CDA, Democraten 66 disingkat D66, Partij voor de Vrijheid disingkat PVV, dan terakhir Partij van de Arbeid disingkat PVDA. Tugas dan hak parlemen. De Tweede Kamer atau DPR memiliki 2 tugas utama, yaitu memantau pemerintah dan mengusulkan undang-undang. Tugas de Eerste Kamer atau Senat adalah memantau pemerintah dan mengevaluasi de Tweede Kamer. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi kepada de Tweede Kamer dan de Eerste Kamer. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Belanda terdiri dari 12 provinsi. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh de Commissaris van de Koning atau Komisaris Raja dan anggota College van Gedeputeerde Staten atau Badan Pengurus Eksekutif Provinsi. Komisaris Raja ditunjuk oleh Kabinet Nasional, bertanggung jawab kepada Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties atau Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan. Anggota Badan Pengurus Eksekutif Provinsi bertanggung jawab kepada Legislatif Provinsi yang dipilih melalui pemilihan langsung. Adviescolleges Rijksoverheid atau Dewan Penasihat. Dewan Penasihat memberi saran kepada pemerintah mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan atau kebijakan. Mereka memberikan saran baik yang diminta dan tidak diminta kepada para menteri, Senat, dan DPR. Para penasehat yang paling menonjol adalah Sosial Ekonomi Raad atau Dewan Ekonomi Sosial. Tugasnya adalah berkonsultasi pada tahap awal tentang kebijakan keuangan ekonomi dan sosial. Dewan penasehat penting lain adalah Biro Analisis Kebijakan Ekonomi, Perencanaan Sosial dan Budaya, Instituut Nasional Belanda untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, dan Dewan Ilmiah untuk Kebijakan Pemerintah. Raad van State atau Dewan Negara. Dewan Negara adalah badan penasihat kabinet tentang politik, konstitusi, yudisial, dan legislatif. Semua undang-undang yang diusulkan oleh kabinet harus dikirim ke Dewan Negara untuk diberi saran. Kebijakan luar negeri. Hubungan kekuasaan yang berubah, ketidakstabilan di seluruh Eropa, menguatnya posisi Rusia, Cina, dan fokus Amerika di Asia membuat kerajaan Belanda harus lebih aktif melindungi kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan negerinya. Mereka menghadapi tantangan global utama seperti perubahan iklim, penanganan pandemi, migrasi,
pemulihan ekonomi, dan ketidaksetaraan. Demikian pula dengan tatanan hukum internasional, hak asasi manusia, dan kelompok rentan juga berada di bawah tekanan yang lebih besar. Belanda dan Uni Eropa. Semua itu membutuhkan peran perintis dari kerajaan Belanda dan Uni Eropa yang kuat dan tegas. Eropa membawa perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Belanda. Selain menjadi anggota komunitas ekonomi, Uni Eropa adalah komunitas yang memiliki makna. Uni Eropa harus menjadi pemain, bukanlah lapangan bermain bagi negara adidaya lainnya. Disinilah peran kerajaan Belanda sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa. Kebijakan luar negeri kerajaan Belanda berdasarkan pada 4 komitmen dasar. Yang pertama, kerjasama Atlantik. Yang kedua, integrasi Eropa. Yang ketiga, pembangunan internasional. Dan terakhir keempat, hukum internasional. Hubungan internasional. Secara historis, Belanda adalah negara netral, terutama pada Perang Dunia Pertama. Pada saat Perang Dunia Kedua, Belanda berada di pihak sekutu. Pasca Perang Dunia Kedua, Belanda menjadi anggota NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan banyak organisasi internasional lainnya. Perekonomian Belanda sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional. Selain itu, Belanda juga aktif berperan sebagai penjaga perdamaian internasional dengan mengirimkan pasukan ke negara-negara yang sedang berkonflik. Belanda menyukai pendekatan terpadu terhadap kebijakan internasional. Demikian pembahasan untuk sesi kali ini. Kami juga menyediakan materi dan tautan video YouTube yang dapat digunakan rekan pembelajar untuk lebih memahami materi. Selain itu ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian video untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, feel sukses, and feel pleasure.